Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fahadihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa ya'shurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilankal sampai apa kita? Oh, syahadat Rasul. Kemarin sudah membahas tentang syahadat tauhid. Tinggal masuk kepada syahadat Rasul. Udah. Jadi kewajiban orang Islam adalah mengucapkan, kewajiban anaknya orang Islam itu wajib mengerti maknanya dua kalimat syahadat. Kalau mukallaf, orang-orang yang di luar agama Islam, maka kewajiban pertamanya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, baru berkewajiban mengerti maknanya dua kalimat syahadat. Kalau anaknya orang Islam, maka tidak wajib mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk Islam, tapi tetap berkewajiban mengerti maknanya dua kalimat syahadat. Jadi jangan sampai terus dianggap setelah kita itu menjadi orang Islam, bapak kita Islam, kakek kita Islam, dianggap kita nggak perlu lagi mengerti apa itu isinya dua kalimat syahadat. Ini kesalahan. Kenapa banyak anak orang Islam nggak mau ngerti itu? Karena dianggap
cukup modal yakin. Nah ini yang berat. Yang penting yakin aja, sholat yang mantep aja. Ini yang ngasih petunjuk harus mantep saja itu siapa gitu loh. Pedomannya mana yang menunjukkan kamu nggak usah pakai mengenal sifat-sifat Allah, yang penting mantep terus dianggap sah. Ini berat. Orang yang mengajarkan yang penting mantep itu berarti mengajarkan taklid kepada orang lain. Mengajarkan orang lain itu disuruh tidak berpikir. Mengajarkan orang lain disuruh hanya ikutan. Kata orang itu bebek. Bebek itu apa? Makmum ya. Pokoknya kata orang itu ambruk-ambruk gedang, yang lain ikut ke sono, yang lain ke sini, ikut ke sini. Itu orang-orang yang mengajarkan yang penting modalnya yakin. Nah, agama enggak mengajarkan itu. Berapa banyak ayat di Al-Qur'an yang menunjukkan kita disuruh berpikir, mencari dalil, cari pembuktian tentang bagaimana kamu betul-betul sampai pada keyakinan yang benar. Yakin yang benar yang bagaimana? Yakin yang benar itu yakin yang tidak akan mengalami perubahan. Itu yakin yang benar namanya. Kalau kamu yakin, kayak begini contohnya, 1 tambah 1 4. Saya yakin pokoknya 4. Pokoknya mau diruqyah, disuruh merubah siapa aja saya nggak mau, pokoknya 4. Saya yakin 4. Nah begitu faktanya ditunjukkan ternyata 2. Oh saya kira 4. Nah, itu bukan yakin yang begitu. Karena modal yakinnya itu masih mungkin mengalami perubahan. Lah yakin yang sebenarnya itu yang nggak akan mengalami perubahan, itu namanya baru yakin begitu loh. Lah yang begitu itu bisa diperoleh hanya kalau kamu punya dalil. Baru disebut yakin yang sebenarnya. Kalau enggak bagaimana? Namanya yakin-yakinan. Lah kalau yakin-yakinan berarti bukan yakin beneran lah. Yang begitu itu aslinya namanya apa? Aslinya namanya husnudzon, bukan yakin. Percaya kepada sang pemberi berita. Gitu loh. Kamu dikasih berita 2 tambah 1 tambah 1 4. Yakin saya. Ini namanya bukan yakin tapi percaya sama pemberi berita. Gitu loh. Anaknya orang Islam dikasih tahu bapaknya, nak sholat, kewajiban sholat, kalau enggak sholat kamu akan dihukum. Percaya, tapi modalnya berita orang tuanya. Dia nggak tahu sendiri ini kewajiban beneran atau bukan. Anaknya orang Kristen, nah kalau minggu ke gereja ikut dia, yakin dia, tapi dia nggak ngerti ini betul-betul perintah atau bukan. Dia nggak ngerti begitu loh. Karena yakinnya hanya ikut kata orang yang begitu, kata agama itu bukan yakin, namanya percaya kepada pemberi berita. Itu husnudzon bimukhbirih namanya. Menyangka baik perkataan yang memberi berita. Lah aslinya bagaimana? Aslinya nggak boleh begitu gitu loh. Orang yang beragamanya begitu, kata ulama, imannya diperselisihkan. Artinya imannya sebagian ulama ngomong sah, sebagian ngomong nggak sah. Kan susah. Iman kok diperselisihkan kan susah. Nah orang yang punya himmah kuat, orang yang punya cita-cita kuat, pingin selamat di akhirat, gak akan rela dirinya diperselisihkan, gak mau. Kecuali kamu gak punya himmah yang besar, gak punya keinginan yang kuat untuk selamat di akhirat, beda. Itu yang penting ikut aja lah. Jadi kalau kamu kok memang di hati kamu punya cita-cita saya pingin selamat di akhirat, kamu nggak akan rela kalau iman kamu diperselisihkan. Dianggap satu ngomong sah, satu ngomong saya pingin iman saya semuanya ngakuin sah.
Lah iman yang semua ulama ngakuin sah itu iman yang disertai dalil, begitu loh. Itu semua ulama sepakat imannya sah, nggak ada yang berselisih, nggak ada. Jadi kalau kamu orang-orang yang betul-betul punya himmah yang benar, himmah yang kuat, ingin selamat di akhirat, usahakan diri kamu tetap berada pada jalan yang disepakati para ulama. Jangan mengambil jalan yang penting ada ulama yang ngomong. Walaupun ulama yang lain berselisih, jangan ngambil yang itu. Kenapa? Kalau kamu ngambil jalan yang itu namanya untung-untungan. Ya kalau pas bener, kalau pas salah. Tapi kalau semua ulama sepakat, yang belain banyak. Tafak gitu loh. Artinya 4 madhab sepakat semua, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Ya itu harus kita pakai begitu loh. Jangan terus yang penting ada yang betulin. Yang lain ya walaupun yang lain enggak, ya ini namanya diperselisihkan ya seperti itu. Jadi kita diwajibkan mengerti maknanya 2 kalimat syahadat yang sudah kita bahas secara ringkas. Yang pertama namanya syahadat tauhid, yaitu kita mengesahkan Allah, bahwa Tuhan itu hanya Allah, yang wajib disembah hanya Allah. Ini ada ulama merasa aneh dengan pembahasan kita. Dalam kitab aslinya, kata ulama itu mengatakan, itu kalimatnya Allah itu zat yang berhak untuk disembah. Zat yang berhak untuk disembah. Kenapa kok tahu-tahu berubah jadi Tuhan yang wajib disembah? Itu kalimat hak berubah jadi wajib, dari mana perubahannya? Kalau Allah itu wajib disembah, nanti ada sunnah disembah segala. Ini goblok yang ngomong begitu. Wajib di situ bukan wajib furu. Kalau wajib furu itu wajib yang berkaitan sama sunnah. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau saya tinggalkan dapatnya dosa. Itu wajibnya wajib furu. Lah wajib menyembah Allah di sini wajibnya wajib usul, begitu mestinya dong. Masa menyembah Allah wajib, ntar sunnah segala dong. Ini gobloknya loh. Wajib di situ wajib usul seperti apa? Wajib itu jadi goblok ya. Wajibnya di situ wajib usul, seperti wajibnya kamu iman kepada hari kiamat, wajibnya kamu iman kepada para malaikat, wajibnya kamu iman kepada takdir. Gak ada wajib di situ, berarti saya sunnah iman juga ada dong. Kok sunnah iman? Lo bagaimana sih? Wajibnya wajib usul. Wajib usul bagaimana? Yang mengerjakan dapat pahala, kamu disebut orang yang beriman, yang meninggalkannya kafir, begitu. Itu wajib usul. Kalau wajib furu, yang mengerjakannya dapat pahala, yang meninggalkannya dosa. Bedanya apa? Bedanya kartu merah sama kartu kuning, begitu. Jadi ini yang disebut Allah itu zat al-ma'bud bil haq. Allah itu adalah zat yang berhak untuk disembah. Berhak disembah itu maknanya wajib secara usul. Nggak boleh yang lain kamu sembah. Kalau saya nggak nyembah bagaimana? Kafir, begitu. Bukan dosa doang, bukan, tapi hukumnya kafir, begitu. Jadi ini Allah zat yang berhak untuk disembah atau wajib disembah. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kita harus punya kesaksian terhadap sifat-sifat para nabi yang menunjukkan dia adalah utusan Allah. Nah, kemudian diutusnya Nabi Muhammad SAW dan diutusnya para rasul
ini khususnya Rasul itu diutus untuk membawa ilmu syariat, ilmu thariqah, dan ilmu hakikat. Jadi Rasul itu diutus untuk apa? Untuk bawa ilmu syariah. Artinya para Rasul itu membawa hukum, menyampaikan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Ini namanya hukum syariat. Yang bawa ini hanya para Rasul gitu. Jadi Nabi Adam alaihi salam, Nabi setelahnya Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, terus dan seterusnya, itu semuanya membawa hukum yang 5 ini. Itu namanya hukum syariat. Mana yang wajib, mana yang sunnah, haram, makruh, mubah. Ini dibawa oleh para Rasul. Makanya kita wajib mengimani Nabi Muhammad itu bawa apa begitu, bawa agama. Isinya agama apa? Ini kamu harus tahu satu persatu. Kalau nggak sampai tahu ini berarti kamu nggak ngerti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu membawa ilmu syariah, ilmu thariqah, dan ilmu hakikat. Bawa 3 macam ilmu. 3 macam ilmu ini untuk apa? 3 ini untuk apa? Untuk bangun agama, begitu. Orang disuruh bangun rumah itu perlu ilmu nggak? Perlu ilmu. Kalau nggak punya ilmu, kira-kira bisa bangun rumah? Jangankan rumah orang, kandang monyet nggak jadi. Kalau nggak punya ilmu itu susah apa-apalah. Apalagi rumah yang gede begini, suruh bikin kandang ayam, coba saya tonton coba. Nggak punya ilmu mau bikin kandang ayam gitu, waduh. Nah, Nabi SAW bawa 3 macam ini, syariah, thariqah, hakikat. 3 ini untuk apa? Membangun agama. Nah, agama itu isinya apa? Agama isinya apa? Iman, Islam, ihsan. Ini beda ini. Jadi agama itu istrinya iman, Islam, ihsan. Setiap manusia harus beragama. Setiap manusia yang telah baligh harus membangun agama pada dirinya sendiri. Lah cara bangunnya bagaimana? Lah Nabi bawa caranya. Gitu loh. Agamanya diajarkan Nabi, ini agama isinya iman, Islam, ihsan. Cara bangunnya bagaimana? Nah, diajarkan oleh Nabi. Cara bangunnya pakai syariat, thariqat, dan hakikat. Begitu loh. Jadi ini 3 ilmu ini ilmu untuk membangun agama. Gimana caranya? Islam. Saya mau bangun Islam. Islam isinya apa aja? Islam isinya apa saja? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu isinya Islam. Nah caranya bangun Islam ya pakai syariat. Mana syariatnya? Mana perintahnya? Nabi membawa perintah untuk membangun Islam. Kamu disuruh ngucapin 2 kalimat syahadat. Kamu disuruh sholat. Aqimus sholah lidzikri. Ini syariat ini. Terus Nabi perintahkan untuk hijjul baiti man istata'a, untuk pergi haji. Nabi perintahkan untuk saum Ramadan. Nabi perintahkan untuk membayar zakat. Ini ada syariat yang disampaikan. Wajib. Ini wajib sholat, wajib bayar haji, bayar zakat, wajib haji, wajib ngucapin 2 kalimat syahadat. Ini hukum-hukum syariat yang kita terima baik dari Al-Quran, dari hadis. Ini bentuknya syariat atau aturan
aturan tata cara membangun Islam atau hukum kewajiban kita membangun Islam. Setelah kamu tahu hukumnya membangun Islam, berikutnya tinggal caranya. Contoh, kamu disuruh bangun sholat. Sholat wajib, diwajibkan kamu 5 kali sholat sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus saya mau bangun sholat subuh. Caranya saya bangun sholat subuh bagaimana? Yang pertama harus saya kerjakan apa? Kalau saya mau sholat subuh, yang pertama harus saya kerjakan apa? Sholat subuh kok ke fajar-fajar. Sholat subuh itu yang pertama. Kalau saya mau sholat subuh, yang pertama harus saya kerjakan apa? Nunggu waktu. Itu thoriqah namanya. Masuknya waktu. Sudah waktu masuk bagaimana? Bersuci, bersihkan badan, wudhu. Yang hadas kamu mandi. Setelah bersih wudhu gimana? Tutup aurat dulu. Lu mau telanjang sholatnya. Nutup aurat. Setelah nutup aurat bagaimana? Ngadep kiblat. Cari tahu kiblatnya kemana? Oh sana lah, ngadep kiblat. Setelah itu bagaimana? Nah, kerjakan rukunnya, takbir, sampai niat, sampai fatihah, sampai salam. Itu namanya thoriqah, cara membangun sholat. Lah Nabi ngajarin semua, cara bangun haji, cara membangun zakat, caranya orang mau puasa, itu diajarkan semua oleh Nabi. Maka Nabi katakan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholat kayak cara saya sholat. Lah sahabat merhatiin, oh Nabi kalau sholat begini, oh Nabi kalau sholat begini. Ini caranya dilihat oleh sahabat pada tingkah lakunya Nabi. Itu namanya thoriqah. Jadi jangan dianggap thoriqah itu cuma yang wiritan, thoriqah la ilaha illallah. Itu thoriqah lain lagi. Itu lembaga lain lagi tuh. Itu bukan thoriqah yang dimaksud di sini. Thoriqah yang dimaksud di sini adalah cara untuk membangun agama. Kalau kamu ikut thoriqah itu tujuannya mau ngapain? Tujuan sebenarnya itu cara untuk membangun hati menjadi benar. Saya ini nggak bisa ngatur hati saya sendiri. Saya nggak bisa mengekang hati saya sendiri. Maka saya minta bantuan mursyid. Mursyid itu seorang guru thoriqah, dan seorang mursyid bertanggung jawab kepada muridnya. Kalau dia sudah dipasrahin orang untuk dididik, maka dia akan mendidik orang itu sampai hatinya benar. Ini namanya thoriqah yang banyak sekarang diikuti. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah thoriqah atau cara untuk membangun agama secara keseluruhan, bukan satu bagian aja. Kalau itu kan cuma sebagian atau melatih atau membangun hati. Kalau ini thoriqah di sini semuanya. Oh iya, kemanusiaannya dibangun, negara dibangun, sosial dibangun, ekonomi dibangun, Nabi semuanya dibangun. Tapi yang diwajibkan kita itu bangun khususnya untuk diri kita adalah agama. Artinya pribadi kita disuruh membangun agama dulu sebagai modal keselamatan kita dunia sampai akhirat. Seperti ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini apa nih kok saya disuruh jaga? Kamu jangan sampai nggak beragama, jangan sampai nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul. Kalau kamu nggak kenal, bahaya. Jadi tadi apa? Syariatnya Islam, terus thoriqahnya Islam, terus hakikat. Apa hakikat itu?
Kalau orang sufi, iya, jangan bilang sufi, biarin dia. Hakikat itu kalau bagi kita itu namanya tujuan. Nabi mengajarkan hukumnya sholat, caranya sholat, dan tujuannya sholat. Hakikatnya sholat bukan cari surga. Hakikatnya sholat bukan cari harta. Nah, ini hakikat tujuannya namanya. Kalau orang nggak ngerti ilmu hakikat, nanti dianggap apa? Saya bisa sholat sendiri, saya bisa takbir sendiri, saya bisa rukuk sendiri, atau menganggap sholat saya bisa mengantarkan saya pada sesuatu. Nggak ngerti hakikat orang begitu. Jadi kalau kamu sudah tahu syariatnya Islam, yaitu perintah-perintah, thariqahnya Islam apa? Membangun atau beramal dengan anggota badan, itu thariqahnya Islam. Syahadat dibangun pakai lisan, sholat dibangun pakai gerakan badan, puasa dibangun pakai menahan sesuatu, zakat dibangun pakai mengeluarkan sesuatu, haji dibangun pakai menggerakkan anggota badan, ya berlari, ya tawaf, ya sa'i, ya jumroh, ya. Ini berarti Islam itu cara bangunnya dengan fisik, dengan anggota badan, dan kamu diatur cara Nabi ini. Setelah jadi sholatnya dikerjakan, apa hakikatnya? Oh, tujuannya hanya untuk Allah. Tujuannya cari ridhonya Allah. Bahwa sholat saya ini adalah atas pertolongan Allah. Tahu kalau saya disolatkan. Jadi kalau orang yang masih menganggap saya bisa sholat, maka dia belum bertauhid. Begitu aja gampangnya. Orang yang sudah ngaji tauhid, maka akan bisa ngomong saya nggak bisa sholat. Kalau masih bisa ngomong saya bisa sholat, suruh ngaji lagi. Berarti belum ngaji ilmu hakikat. Jadi orang yang sampai ilmu hakikat harus hatinya sampai pada makna saya nggak bisa tapi sholat. Jangan saya nggak bisa sholat tapi nggak sholat. Waduh, itu parah namanya. Saya nggak bisa sholat terus nggak sholat gitu, goblok itu namanya, bukan hakikat itu. Kalau hakikat, pengakuan hatinya mengakui dirinya betul-betul makhluk. Kalau makhluk itu punya amal, amalnya didatangkan oleh Allah, begitu loh. Wong wujud saya didatangkan oleh Allah, sifat saya Allah yang mendatangkan, perbuatan saya Allah yang mendatangkan. Hingga sholatnya ngakui sholat ini atas pertolongan Allah. Berarti sama aja ngomong saya nggak bisa. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada orang kok lah iya dong kalau sudah ngaji. Kalau belum ngaji mah lain lagi. Pantes lah orang goblok ngomongnya salah, pantes begitu loh. Kalau sudah ngaji nggak boleh begitu lagi. Artinya kalau kita ngomong, hati kita betul-betul sadar semuanya itu atas pertolongan Allah. Kalau ada orang ngomong kok, kita ini ya la haula wala quwata illa billah, nggak punya daya upaya, tapi saya bisa begini, ya nggak nyambung berarti. Nggak nyambung berarti. Ini maksudnya yang kita bahas ini adalah bahasa hati. Jangan kamu keluarkan, jangan. Tanya sama orang, sholat yuk. Oh, saya nggak bisa sholat. Itu namanya ngerusak, itu yang begitu. Ini bicara hati kita. Ketika kamu sudah sampai hakikat, hatinya akan mengakui saya nggak bisa sholat. Begitu loh. Bukan diucapkan ngerusak acara kamu. Artinya bisa rusak orang awam kalau kamu ucapkan di luar. Boleh diucapkan di majelis
taklim, ketika kamu belajar, mencari tahu, boleh. Oh, bahwa setiap orang yang sholat itu, pergi haji, zakat, puasa, hatinya harus ngakui, saya nggak bisa ngerjain ini, adapun ini terjadi atas pertolongan, itu harus begitu hatinya, begitu loh. Tapi jangan diucapkan. Kalau diucapkan ya harusnya sesuai dengan syariat. Ayo sholat. Kalau sudah ngajak orang sholat, berarti yang sudah punya ilmunya sholat, gitu kan. Kamu nggak boleh ngajak orang sholat yang nggak punya ilmunya. So, nggak boleh. Kalau orang nggak punya ilmunya sholat, ngajaknya ngapain? Belajar sholat, gitu. Bukan diajak sholat. Kalau sudah belajar sholat, diajak sholat, berarti dia bisa sholat. Zahirnya ngerti ilmunya sholat, maka dia bisa. Ketika sudah jadi sholat, maka hatinya ngakuin ini atas pertolongan Allah. Gitu. Jadi kalau hatinya belum bisa ngomong saya nggak bisa sholat, berarti suruh ngaji lagi. Ini banyak kerusakan orang menganggap saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa. Ini perbuatan saya, ini hasil saya, ini kerjaan saya. Allah kemana? Ya nggak tahu kemana, terserah dia lah. Udah gede ini, kan beratnya begitu. Artinya hatinya nggak bisa melihat bahwa semua perjalanan ditolong oleh Allah. Itu bicara yang pertama, bangun Islam. Yang kedua, bangun apa? Iman. Mana perintahnya iman? Oh, banyak perintahnya iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Perintah banyak, orang disuruh beriman. Nah, terus caranya iman bagaimana? Caranya bangun iman bagaimana? Iman itu apa? Percaya. Cara bangun kepercayaan bagaimana? Mantep aja. Mantep aja. Ini yang nyuruh mantep aja mana? Bukan thoriqoh itu mantep aja. Thoriqohnya percaya itu cari bukti. Itu thoriqohnya iman. Thoriqohnya iman itu nadzor, berpikir. Itu thoriqohnya iman. Kalau thoriqohnya Islam, beramal dengan anggota badan, jangan dibalik. Thoriqohnya sholat. Enggak, saya mah cukup eling aja. Thoriqoh apa itu? Sholat kok eling aja. Kalau kamu sholatnya eling, makan juga eling, kumpul sama istri juga eling. Ini sudah makan 2 piring, kumpul istri bolak-balik, sholat eling. Lu bagaimana ya begitu? Gak nyambung. Di thoriqoh yang pakainya berpikir, itu thoriqohnya apa itu? Iman. Cari dalil, berpikir, cari dalil, menemukan pembuktian, hatinya memantapkan sesuatu, pegang kuat-kuat di hati kamu. Jadi orang yang iman di hatinya bisa kuat, itu kalau thoriqohnya dijalankan dengan benar. Apa thoriqohnya? Berpikir. Itu thoriqotul iman. Hakikatnya iman, jadinya iman apa? Ma'rifat kepada Allah. Begitu. Itu jadinya iman. Thoriqohnya apa? Hakikatnya iman. Lah ma'rifatnya dari mana? Ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan saya ini, kemantapan saya ini, keyakinan saya ini ditanamkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Kalau Allah nggak menolong saya nggak mungkin punya iman sekuat ini, saya nggak mungkin punya iman semantap ini. Jadi ada perintah untuk iman, ada cara untuk iman, ada tujuannya iman atau hasilnya dari iman. Ini ilmu ini yang diajarkan oleh Nabi. Nabi membangun imannya sahabat 13 tahun. Gak ada sholat, gak ada puasa, gak ada haji. 13 tahun di kota Mekah membangun iman. Diajarkan caranya iman dengan benar kepada sahabat. Hingga sahabat betul-betul imannya terlatih. Imannya kokoh. Imannya sampai pada tujuannya. Sampai pada hakikatnya iman. Baru setelah syariatnya iman. Syariatnya iman kan syariat Islam di Madinah. Mulai ada syariatnya Islam,
Apa itu? Sholat. Syariat Islam yang ada di Mekah apa? Syahadat. Berarti Nabi sendiri enggak sama pihak keluarganya, enggak sama sahabat-sahabatnya di Mekah enggak ngajarin sholat juga? Ya enggak ada sholat diwajibkan pada masa itu. Enggak ada kewajiban sholat, enggak ada. Jadi kewajiban sholat mulai berlaku setelah Nabi Isra Mi'raj. Baru ada kewajiban sholat. Itu kapan terjadinya? 2 tahun sebelum Nabi hijrah, gitu loh. Jadi selama di Mekah Nabi mengajarkan tentang keimanan. Orang suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, diajarkan maknanya 2 kalimat syahadat. 13 tahun Nabi ngajarin syahadat. Bagaimana kesaksian kamu benar tentang Allah, bagaimana kemantapan kamu benar tentang Allah. 13 tahun diajarkan. 13 tahun itu tiap hari kumpul, sahabat sama Nabi lihat kumpul tiap hari, tidurnya bareng, duduknya bareng, makannya bareng. Ente udah ngajinya seminggu sekali, kumpul nggak pernah, mau paham iman nanti 26 tahun. Kalau sahabat 13 tahun, kamu 26 tahun harusnya begitu. Gimana mau beres? Lah iyalah, yang beres yang benar aja. Terus setelah membangun iman, yang terakhir apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu mempraktekkan iman dan Islam bersamaan. Ketika ngerjain Islam, di situ ada iman. Hingga ke setiap apa yang dikerjakannya selalu antak budallah ka'annaka tarohu, menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Atau kalau kamu nggak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Sholat, di hatinya yakin Allah menyaksikan. Itu ihsan namanya. Sudah punya iman, ngerjain Islam, disertai imannya dihadirkan. Jangan waktu sholat imannya ditinggal di rumah, kan berat. Artinya ketika sholat mulutnya bunyi, tangannya diangkat, tapi pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, itu berat. Kata pepatah itu, dalam tubuh yang, dalam jiwa yang apa? Ada? Bukan, itu kan mestinya orang kalau akalnya sehat, katanya tubuhnya pasti sehat. Oh, belum mesti. Kadang tubuhnya sehat, akalnya nggak sehat. Kadang akalnya sehat, tubuhnya nggak sehat, nggak mesti lah. Yang cocok bagaimana? Yang cocok kalau orang mau akalnya benar, akalnya sehat, bukan dipengaruhi tubuh yang sehat, bukan, tapi dipengaruhi hati yang sehat. Itu mestinya. Maksudnya akal itu akan jadi benar kalau punya hati yang benar gitu. Karena dari mana ngambilnya? Dari kalamnya Nabi, bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau itu baik semua. Artinya akalnya jadi baik, matanya jadi baik, telinganya baik kalau hatinya baik, gitu loh. Bukan kalau badannya baik, akalnya baik. Maling itu sehat-sehat badannya. Maling badannya, otaknya enggak sehat. Lah ya dong, badannya sehat tapi otaknya enggak sehat. Jadi orang yang hatinya itu sehat, nanti akalnya sehat, matanya baik, akalnya baik, telinganya baik, semua anggota tubuhnya baik. Artinya baik itu bisa dipakai untuk amal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman apa tadi, syariat, thariqat, hakikat, yaitu untuk membangun Islam
iman, dan ihsan. Jadi 3 perkara itu untuk membangun agama. Lah ihsan inilah yang terkadang tidak sampai banyak diajarkan di kalangan kita, atau banyak sekali orang-orang kita yang nggak mau belajar ilmunya ihsan. Padahal itu rukunnya agama. Kalau kamu nggak belajar ilmunya ihsan, berarti kamu hanya bangun 2 doang, iman dan Islam. Kamu nggak bangun rukun yang akhir, yaitu ihsan. Ibaratnya kamu itu bangun rumah, pondasinya sudah, temboknya sudah, atapnya nggak dibangun. Itu bukan rumah namanya. Apa itu? Kandang. Namanya jumbleng itu. Kalau ditaruh di pinggir kali itu buat berak yang begitu itu. Kakus begitu. Bagaimana sih orang kok? Jadi bangun sampai selesai, imannya dibangun. Iman dibangun pakai apa? Nazar, berpikir, cari dalil. Islam dibangun pakai apa? Pakai amal badan, ya sholat, ibadah. Terus yang terakhir bangun ihsan. Ihsan menyadari hatinya selalu hadir untuk bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ini bisa kita bangun, maka jadilah kita orang yang membangun agama secara seluruhnya. Iman kita bangun, Islam kita bangun, ihsan kita bangun. Maka Nabi SAW dan semua para nabi itu mengajarkan ini semua kepada para sahabat-sahabatnya. Nabi selesai diteruskan oleh para sahabat, sahabat selesai diteruskan oleh para ulama-ulamanya untuk bagaimana menuntun umat agar terus agama ini bisa dimiliki oleh manusia sampai nanti akhir zaman. Terus berlanjut sekarang, berlanjut generasi ke generasi. Lah jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal, generasi kita nggak akan tahu berikutnya ini apa sebenarnya, nggak ngerti. Jadi kita harus menyampaikan, ya seluruhnya disampaikan. Imannya disampaikan, Islam disampaikan, ihsan disampaikan. Rata-rata kalau orang kok mau menyampaikannya Islam doang, nanti makna iman nggak sampai kemana-mana. Makanya banyak orang nggak ngerti kalau iman itu disertai dengan berpikir, iman harus pakai dalil, iman harus punya pembuktian hingga hatinya bisa mantep. Mereka nggak tahu itu. Kenapa? Dari kecil terbiasa, yang penting yakin. Ini doktrin namanya. Doktrin ini penting waktu kecil, tapi jangan sampai gede. Kalau gede dikasih ilmu. Kalau kecil ngasih ilmunya susah. Karena akalnya belum nyampe, pikirannya belum panjang. Tapi setelah dewasa, setelah gede harus dikasih ilmu. Jangan terus didoktrin melulu. Didoktrin itu jadinya PKI ntar. Nggak ngerti berpikir, nggak ngerti apa. Pokoknya begitu dah. Kuat kenceng, tapi nggak ngerti apa yang harus dilakukan secara sebenarnya. Dan nggak ngerti hakikat kebenaran. Ini orang-orang yang kena doktrin pasti menjadi orang yang tidak bisa berpikir dengan benar. Jadi ini harus kita ketahui bahwa para nabi menyampaikan syariah, thariqah dan hakikat gunanya untuk membangun Islam, iman dan ihsan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa membawa kita menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah. Allah karuniakan kepada kita iman yang benar, Islam yang benar, dan puncaknya kita dihadiahkan oleh Allah bisa sampai pada makom ihsan hingga kita bisa beragama secara baik, beragama secara sebenarnya, dan agama ini bisa kita bawa sampai hari kematian kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna
بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة والمسلمين اجمع امين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.